Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Dan pada video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan Google Earth Engine. Jadi berkaitan dengan cloud computing atau komputasi awan, itu ada salah satu platform yang sering dimanfaatkan dalam bidang lingkungan. Salah satunya adalah Google Earth Engine. Lalu apa itu Google Earth Engine atau yang sering disingkat dengan GEE? Jadi ini adalah suatu platform komputasi awan yang sifatnya itu gratis dan disediakan oleh Google untuk mengakses, memanipulasi, menganalisis data yang bersifat data geospasial. Data-data ini berasal dari berbagai sumber, contohnya citra satelit, kemudian peta, dan juga data lainnya. Di sini ada beberapa contoh tampilan dari Google Earth Engine yang nanti akan kita coba buka langsung di platformnya. Kemudian kalau kalian buka website Google Earth Engine, kalian akan melihat ilustrasi seperti berikut, yang mana ada ilustrasi satelit, kemudian ada flowchart, dan ada juga globe. Jadi Google Earth Engine ini eh, komponen utamanya itu jelas citra satelit. Ini adalah data yang akan diolah. Tapi diolahnya itu menggunakan algoritma yang bisa kita atur dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan bahasa pemrograman yang sering dipakai atau yang memang dipakai untuk Google Earth Engine ini adalah JavaScript. Tapi selain JavaScript juga ada Python yang bisa dimanfaatkan untuk penyesuaian API kalau kalian ingin mengkolaborasikan Google Earth Engine dengan software lain seperti Google Colab atau mungkin dengan software yang bersifat offline seperti QGIS. Dan real world application, jadi Google Earth Engine ini itu sudah bisa diaplikasikan sesuai dengan kondisi existing di dunia nyata. Nanti akan berkaitan dengan temperatur, tutupan lahan, perubahan lahan, itu semuanya ada di dunia nyata aplikasinya. Nah, lalu kaitan antara Google Earth Engine dengan cloud computing itu apa aja? Nah, jadi untuk pemrosesan data yang ada di Google Earth Engine itu bersifat big data atau data besar, sehingga dibutuhkan infrastruktur cloud atau komputasi awan untuk pemrosesan yang lebih canggih. Kemudian juga datanya itu bersifat paralel, jadi bisa tidak harus satu data diolah selesai dulu buat yang lain, tapi bisa kita manfaatkan untuk mengolah berbagai data secara bersamaan. Dan tetap aksesnya itu cepat, karena memang basisnya itu cloud computing. Jadi selama kita terkoneksi dengan internet yang stabil atau mungkin cepat, pemrosesan datanya itu lebih cepat. Lalu penyimpanan dan manajemen data spasial. Jadi Google Earth Engine ini dia sudah menyimpan berbagai data geospasial. Data-data raster ya dari citra satelit ataupun yang bersifat vektor yang sudah diolah itu disimpan dengan basis data Google Cloud. Karena ini Google Earth Engine, jadi ya server penyimpanannya juga itu ada di Google Cloud. Nah, ada juga aksesibilitas dan kolaborasi global. Jadi selama kita menggunakan Google Earth Engine, itu kita mirip kerjanya itu dengan kita menggunakan Google Docs, Google Spreadsheet, Google Slides, yang mana kita bisa mengerjakan secara bersamaan dengan rekan kerja kita, bermodalkan link, dan tentunya aksesnya di set sebagai editor. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pemetaan, pemrosesan data geospasial kini bisa dilaksanakan atau dilakukan dengan kolaborasi. Nah, ini namanya Google Earth Engine. Lalu apa bedanya Google Earth Engine dengan software GIS yang tradisional atau yang konvensional? Nah, kita lihat di sini ini Google Earth Engine, ini ada QGIS dan juga ArcGIS. Kita akan lihat dari beberapa indikator. Yang pertama ada skalabilitas. Karena eh, Google Earth Engine ini cloud-based atau berbasis komputasi awan, jadi
tentunya bisa dipakai untuk mengolah data yang besar. Nah, kalau QGIS dan ArcGIS itu bergantung pada hardware-nya, apakah RAM-nya berapa, VGA-nya berapa. Semakin besar spesifikasinya, semakin tinggi spesifikasinya tentunya skalabilitasnya juga lebih tinggi. Nah, kecepatan selama internetnya cepat, pemrosesannya juga akan cepat. Nah, kalau yang konvensional yaitu harus lihat dari RAM-nya sama VGA-nya tadi ya. Jadi tergantung spesifikasi komputernya. Kalau untuk data, dia Google Earth Engine itu sudah punya akses ke berbagai dataset satellite imagery. Jadi nanti kita lihat ada data apa aja yang sudah bisa diakses dengan Google Earth Engine. Tapi kalau QGIS dan ArcGIS, kalau kita mau memanfaatkan datanya, tentunya kita harus unduh satu-satu. Bisa diunduhnya lewat USGS, ya webnya NASA atau web eh, Sentinel. Itu harus kita download dulu satu-satu, baru bisa kita olah. Nah, untuk pemrograman, ini berbasis JavaScript untuk editornya, dan untuk API-nya itu menggunakan Python. Nah, kalau misalkan yang konvensional, yaitu udah ada user interface-nya. Jadi udah ada user interface-nya, jadi sesuai aplikasinya aja. Dan bisa juga menggunakan Python untuk ArcGIS ataupun QGIS. Nah, untuk kolaborasi, ini lebih mudah Google Earth Engine. Karena bermodalkan link, ya kita bisa langsung share aja progresnya. Tapi kalau QGIS dan ArcGIS, ini kita harus kirimkan filenya itu lengkap dengan datasetnya. Jadi misalkan file-file SHP-nya kalau tidak diikut dikirimkan, ya ntar dia itu jadinya nggak bisa diakses atau nggak bisa dibuka. Itu ada file yang missing. Jadi kalau kolaborasi eh, lebih enak Google Earth Engine. Nah, jadi ini adalah, ya kalau dilihat dari berbagai indikator, jelas Google Earth Engine ini dia lebih support untuk kita berkembang. Nah, ini dataset yang sudah bisa diakses dengan menggunakan Google Earth Engine. Itu ada Landsat, Sentinel, MODIS, dan juga DM. Kalau Landsat ini dia citra satelit yang diambil dengan ya Landsat. Landsat yang terbaru itu Landsat 9. Tapi ini eh, yang mengolah data ini adalah NASA atau juga USGS Amerika Serikat. Kalau Sentinel-2 ini diolah oleh Eropa, jadi datanya sama. Kalau MODIS ini udah banyak analisis datanya ya, seperti tutupan lahan, terus ada juga temperatur dan lain-lain, itu bisa dicek nanti di MODIS. Dan DEM ini data elevation model atau data ketinggian. Contohnya nanti ada hillside atau misalkan ada yang lain juga banyak. Ini dataset yang bisa kita akses. Nah, ini adalah interface dari Google Earth Engine. Nanti kita akan coba bahas langsung di platformnya, tapi kita lihat dulu di sini. Untuk Google Earth Engine sendiri, ada beberapa tools yang bisa kita lihat tampilannya dulu nih ya, secara tampilan nih. Untuk di sini, ini ya jelas lah, ini ada nama platformnya. Di sampingnya ini ada fitur search yang bisa kita gunakan untuk mencari lokasi atau untuk mencari dataset yang ingin kita ambil. Nah, di sini ini ada scripts, docs, dan aset. Ini adalah yang bisa digunakan untuk memanajemen data yang kita punya. Nah, jadi di sini kita bisa bikin repository sendiri, kayak seperti ini. Tapi juga di bawahnya itu nanti akan ada berbagai script contoh yang akan kita coba nanti. Nah, ini untuk manajer kalau kita mau simpan, mau kita buka file baru, ini di sini. Untuk docs dan aset ini juga nanti kalian aset yang kalian udah masukkan ke sini, kalian bisa cek, bisa otomatis. Kalian bisa masukkan save file juga di sini. Kalau untuk docs ini nanti ada fungsi-fungsi dari berbagai coding. Jadi di sini juga kalian sudah memungkinkan untuk belajar secara langsung di platformnya. Nah, kemudian di sini ada kode editor. Kita cek, kita hapus dulu. Ini ada kode editor. Nah, ini yang tadi
basis bahasa pemrogramannya itu adalah JavaScript. Nah, ini misalkan untuk II atau EE itu adalah Earth Engine. Kalau Earth Engine.image itu adalah sumber datasetnya. Kemudian juga kalau misalkan untuk analisis, ini kita mau pakai analisis apa? Kalau misalkan NDVI, ini udah ada di sini. Oke, ini ada untuk konsol dan juga inspektor. Jadi hasil perhitungan yang di running dari kode editor ini itu bisa dilihat di inspektor kalau nanti kita klik di sini. Jadi ini adalah map viewer. Ada yang bilang map viewer atau map windows. Nah, ini adalah hasil runningnya. Kalau ini base map map peta dasarnya. Jadi peta dasarnya itu ya berbasis Google Map dan juga Google Satelit. Eh, ini bisa kita atur kalau kita mau tampilan peta atau tampilan satelit. Layer ya ini ya nanti ada dari yang sudah di running ini kan nanti kita intinya ini contohnya ini adalah layer nih. Ini ada contoh dari hasil NDVI. Nanti kita bisa aktifkan ataupun nonaktifkan layernya itu di bagian sini layer. Ini ada geometri. Geometri ini difungsikan untuk membuat ROI atau ROI, region of interest. Jadi bagian mana yang ingin kita analisis. Kita bisa bikin secara rectangle ataupun kita bisa buat area secara poligon manual dan tentunya ada juga titik atau juga line juga itu ada. Kalau ini ada untuk zoom in, zoom out. Di sini juga ada skala. Nah, misalnya ini 20 kilometer. Nah, jadi ini ada skala batang. Jadi dengan jarak segini, garis ini, nah ini berarti 20 kilometer di dunia nyata. Nah, ini ya yang perlu kita ketahui. Ini adalah tampilan awal dari Google Earth Engine. Ini ya. Oke, jadi langsung aja ya untuk melihat langsung di platformnya. Kita akan coba buka. Nah, ini adalah tampilan dari Google Earth Engine. Kita tutup dulu annotate-nya. Nah, anggaplah kita buka dari awal. Misalkan di sini ya Google Earth Engine. Kalau misalkan kalian mau buka. Nah, ini ada earthengine.google.com, tapi ini bukan tempat kita editingnya ya. Ini adalah tampilan awalnya. Di sini kalau kalian belum pernah daftar, kalian bisa daftar terlebih dahulu. Penjelasannya ada di video Google Earth Engine sebelumnya yang pernah saya buat. Nah, di sini kalian klik, ada platform, dataset, ada komersial, time lapse, frequently asked question, ada kode editor, documentation, dan lain-lain. Kalau kita mau belajar, kita bisa buka documentation. Ini kita ada banyak lah, ada guides, reference, datasetnya apa, compute-nya apa, API-nya. Kalian bisa belajar langsung di documentation ini. Ya. Kemudian kita buka yang ini, dataset, atau kita balik ke sini, kita pilih yang dataset. Nah, ini nyambung ke yang sama yang tadi ya. Ini adalah data-data yang bisa kita miliki aksesnya kalau kita menggunakan Google Earth Engine. Ini posisi saya udah login ya. Nah, di sini ada, kita lihat semua datasetnya. Ini yang tadi saya jelaskan. Yang umum itu adalah Landsat, Modis, Sentinel. Nah, ada di sini tuh fitur search juga, katalognya kita bisa cari. Tapi di sini ada Kanada, ada Netherlands. Jadi karena bersifat open source juga, jadi eh, ya editor ataupun programmer bisa menambahkan macam-macam hasil olahan datanya agar bisa diakses secara ya itu tadi kolaborasi global. Jadi dimanapun kita bisa coba akses. Nah, kemudian untuk ini ya. eh, untuk
kita coba, saya juga penasaran di Indonesia. Oh, nggak ada ya. Nah, kalau Netherlands ini banyak, Belanda. Nah, kita coba dulu nih masuk ke tampilan, masuk ke tampilan editor, code editor. Ini yang tadi saya jelaskan. Sekarang kita coba membuat, nggak usah membuat file lah, kita coba manfaatkan script yang sudah ada. Jadi ini kita ke bagian bawah, itu ada namanya examples. Ini ada examples atau contoh. Ketika kita klik, itu ada berbagai image, mulai dari NDVI, Hillside, land cover, dan lainnya ya. Misalnya kita ingin coba menggunakan Hillside. Nanti otomatis ketika klik example, contohnya, di sini kodenya itu akan langsung masuk di kode editor. Kita coba run. Nah, ketika kita run, tampilan petanya yang ada di sini itu akan langsung berubah sesuai dengan kodenya, codingnya. Nah, jadi kebayangkan betapa praktisnya kita menggunakan Google Earth Engine jika dibandingkan kita menggunakan software QGIS atau ArcGIS, yang mana kita harus download dulu nih datasetnya. Biasanya dataset itu kan per kotak-kotak gitu ya regionnya. Nah, ini kan ada grid nih. Biasanya kotak-kotak. Jadi kita kalau mau download itu harus banyak. Tapi dengan Google Earth Engine ini sudah langsung satu dunia bisa kita miliki datasetnya. Nah, Hillside ini kita coba untuk inspektor. Nah, inspektor ini kita untuk mempelajari lebih jauh tentang layernya. Kita klik di sembarang, ini Karawang itu kurang lebih di sini nih. Kita klik. Nah, ini ada, nantinya akan ada muncul koordinatnya. Ya, akan muncul koordinat, kemudian juga image-nya apa aja. Nanti ketika kita buka objeknya, oh, ini belum memungkinkan untuk download. Nanti kita lihat. Nah, sekarang kita ganti kodenya. Kita ganti dengan normalized difference yang biasa dipakai untuk melihat perubahan tutupan lahan. Nah, jadi ini bisa lihat kita ini yang berkaitan dengan lingkungan, salah satunya yang DVI, normalized difference vegetation index. Jadi kita lihat dari perbedaan indeks vegetasinya. Kita run. Ini bisa diatur sebetulnya timestamp-nya juga ya. Map centernya, kalau ini belum ada time-nya, berarti ini ya yang terbaru. Map centernya kita pakai ini aja lah. Kita masukkan Karawang. Kita klik di sini misalnya nih, penlahan. Nah, ini ada jenis dataset yang dipakainya apa. Ini modis ada band 143 dan lain sebagainya. Ini kemudian juga selain dari kode editor ini ada beberapa fungsi lain ya, misalnya kalau ini clear aja apps. Oh, ini harus bikin dulu nih. Kalau misalkan kita bikin project seperti dia. Kalau misalnya kita ingin berkolaborasi dengan orang, nanti bisa kita edit aksesnya bisa dikasih di sini. Kemudian saya ada contoh coding untuk analisis deforestasi Hansen. Nah, ini ada codingnya. Kodenya ini akan saya coba copy ke sini. Nah, kalau untuk codingnya sendiri itu kan udah banyak ya. Kalau kalian buka dataset juga misalkan di sini ini ada dataset, kalian buka modis misalkan kalian ingin lihat temperatur atau vegetation mana ya, land cover misalnya ya, kita klik ini misalnya. Nah, di sini kan udah ada datasetnya nih.
providernya siapa. Ini kalau kita mau tahu sumber ini ya, atau tempat penyimpanan ininya, koleksi gambarnya. Nah, di sini tuh udah ada kode editor JavaScript-nya. Jadi sebetulnya kita bisa langsung copy kode, sampel kodenya, nanti kita run. Nah, kita balik lagi yang ini adalah core titik yang tadi, yang deforestasi kita run. Nah, di sini ada beberapa kode ya. Ini sumber gambarnya, kemudian koordinat ininya, koordinat pusatnya. Nah, jadi untuk var titiknya itu atau ROI-nya itu ada di sini. Dan ini langsung datasetnya itu sifatnya eh, per provinsi. Ini Jambi. Nah, kemudian ketika kita lihat di sini, kita klik ya, inspektor, kita klik aja di sini. Nah, dia udah punya detailnya nih, kayak misalkan koordinatnya, terus resolusinya berapa. Nanti kita bisa lihat di konsol. Nah, ini konsol ini dia ada properties yang objek-objek yang bisa kita analisis. Misalnya ini perubahan lahan hutan deforestasi dari tahun 2001 sampai 2003. Jumlahnya ini bisa langsung diolah dalam bentuk visualisasi data. Kita bisa download juga di sini chartnya, CSV-nya. Nah, jadi ini enak, sangat cepat sekali. Oke. Kemudian layernya nih, kita mau lihat wilayah penelitian. Kalau kita klik satu, nanti dia hilang. Nah, ini ada ya, ini ada layer nih wilayah penelitian. Kalau kelihatan ada warna hitam tipis. Nah, kemudian untuk ini kalau kita mau lihat jumlah hutan yang hilangnya di mana aja tahun 2023 ya bisa dilihat titik-titiknya di sini. Jadi kita bisa inspect di sini, nanti keluarlah si koordinatnya yang kalau kita pengen teliti lebih jauh. Nah, ini contoh kalau kita udah punya kode. Kita clear dulu, kita balik ke dataset, kita copy ke sini, kita running. Nah, ini adalah data apa tadi saya lihat, Pak? Terra and Aqua Combine. Jadi ini data MODIS, Moderate Resolution Imaging Spectrodiometer. Nah, ini adalah Land Cover Climate Modeling Grid atau CMG. Jadi dia itu provide data terkait eh, tutupan lahan yang berkaitan dengan iklim. Kemudian di sini juga udah ada jelas siapa yang membuatnya, siapa metode yang dilakukannya apa. Jadi kalau kalian mau tahu validasi datanya atau cara analisisnya itu biasa sudah dimasukkan di dokumentasinya. Kalian bisa pelajari di sini. Jadi tentunya dengan copy paste kode aja itu nggak cukup ya. Karena di Google Earth Engine itu sudah banyak yang memfasilitasi dengan berbagai detail seperti ini. Ini yang dipakainya apa, citasinya, bahkan DOI kalau ada penelitiannya. Nah, ini udah banyak. Jadi kalau yang sudah datasetnya sudah ada di ini ya, di sini, ya itu sudah kemungkinan sudah divalidasi. Kemudian juga time lapse ini kalau misalkan kita mau lihat eh, perubahan citra satelit dari tahun ke tahun. Ini misalnya kita mau lihat, ini ada perubahan gletser ya. Kalau misalkan kita mau lihat ambang di Kanada, Alberta. Nah, jadi udah banyak time lapse yang bisa kita pelajari. Irigasi di Saudi Arabia. Wah, ini bisa dilihat dari tahun 84 itu ada.
Nah, jadi bayangkan dengan tanpa bermodalkan infrastruktur ataupun hardware yang canggih, kita udah bisa melakukan atau mempelajari data dari berbagai citra satelit. Ini deforestasi ya, deforestasi di Brazil. Nah, kalau kalian udah lebih paham ya tentunya kalian juga bisa membuat time lapse sendiri. Oke, nah itu adalah sedikit perkenalan tentang Google Earth Engine. Jadi, sekali lagi, Google Earth Engine ini adalah pemanfaatan platform berbasis komputasi awan yang bisa kita manfaatkan untuk analisis data geospasial, termasuk di dalamnya berbagai data lingkungan. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.